Maka kembali lagi bersama kami di Regi Financial. Kali ini kita akan membahas tentang saham BSBK atau Wulandari Bangun Laksana Tbk. Nah ini kalau kita lihat ini perusahaannya kalau tidak salah dia IPO di akhir tahun 2022 ya. Jadi ini sudah lewat dari setahun. Kita lihat dulu. Di sini ada direktur utamanya yaitu Christopher Sumastro, kemudian ada direktur keuangan dari Leonardo Sutarman. Nah dari Leonardo Sutarman ya. Ini kalau kita lihat untuk yang laporan keuangan kali ini nilainya itu 1 tahun penuh. Ini 1 tahun penuh tapi bentuk rupiah. Kas dan setara kas. Oh, ini dia kas dan bank ya di sini. Tadi 18 miliaran sekarang menjadi 16,1 miliaran. Berarti dia berkurang sedikit. Oke, persediaan estate dia berkurang. Oh, bisa berkurang ya. Dari 142 miliaran menjadi 137 miliaran. Tapi kita lihat apakah penjualan tinggi makanya dia berkurang atau gimana. Pihak berelasi dia malah meningkat, sedangkan pihak ketiga malah menurun. Yang kita usaha ya. Nah ini total sendiri nih, kok bisa kayak ini. Nah ini total asetnya dari 2,4 triliunan sekarang menjadi 2,5 triliunan. Masih oke lah ya untuk peningkatan ekuitas. Utang usaha yang jangka pendek 10 miliaran menjadi 9 miliaran. Oke, berkurang cukup bagus. Ini perbandingan kita ambil yang akhir tahun 2023, berarti sudah agak cukup lama ya jika dibandingkan dengan IPO nya. Ini ada utang non usaha pihak ketiga, pihak berelasi. Total hutang jangka pendek ya dari 147,46 miliaran sekarang menjadi 147,43 miliaran. Berarti dia bukan sedikit, sedangkan yang jangka panjang berkurang juga nih ya. Oke, cukup bagus. Sekarang dari 808 miliaran sekarang hanya tersisa 790 miliaran untuk utangnya. Nah dia setidaknya utangnya ada berkurang. Ini kita lihat ekuitasnya. Oh, ekuitasnya bahkan meningkat loh di sini. Kalau kita lihat 1,6 triliunan sekarang menjadi 1,7 triliunan. Ini cukup bagus. Penjualannya kita lihat meningkat juga 150 miliar menjadi 170 miliar. Beban pokok dia berkurang. Kok bisa berkurang ya? Kita lihat apakah gak ada pembelian lagi gimana. Ini beban penjualan dia meningkat sedikit. Umum administrasi meningkat. Ini pendapatan keuangan pun meningkat. Beban keuangan pun menurun. Ini sekarang sama agak cukup bagus ini ya. Labanya dari 13 miliaran sekarang menjadi 39 miliaran. Nah ini berarti dia ada sedikit peningkatan kurang lebih sekitar 20 miliaran kalau kita lihat di sini. Masih oke ya kalau kita lihat di sini berarti pure penjualannya. Dan walaupun begitu kita lihat yang tadi persediaan dia berkurang sih. Tetapi dia jumlahnya itu gak gitu banyak, jadi masih mencatat keuntungan. Untuk yang operasional kita lihat kepala pemasukan 71 miliaran, tahun lalu hanya sekitar 40 hingga 30 gitu. Nah ini berarti dia meningkat berarti cukup bagus, dia keluar lebih banyak tapi labanya bisa meningkat. Masih oke. Dewan komisaris ada Francisco Sumastro, kemudian direktur utama ada Christopher Sumantuja. Di sini ada komisaris, ada direkturnya bisa di sini. Yang kita lihat gaji dan tunjangan diberikan kepada dewan komisaris dan direksi pada 30 Juni dengan yang akhir tahun 2023 ini tapi mengalami penurunan cukup besar ya. Dimana dari 8 miliar dan sekarang tersisa 4 miliar. Aku bisa kayak gitu ya. Padahal perusahaan kan mencetak keuntungan. Nah inilah yang perlu kita ketahui. Jadi kita gak bisa katakan kalau penghasilan untuk yang top management hanya dari sana aja, kita gak bisa katakan dari sana juga. Tetapi ini sering menjadi tolak ukur dan untuk perbandingan gimana mereka memperlakukan top managementnya. Nah tapi itu tergantung masa internal perusahaan sendiri ya. Ini kasnya kita lihat 31 juta menjadi 18 jutaan. Paling banyak mereka simpan di Bank Sentral Asia dari 11,1 miliaran sekarang menjadi 11,3 miliaran. Oke, cukup bagus. Jumlahnya dia berkurang sedikit tapi gak gitu apalagi gak gitu berpengaruh. USD 39 juta menjadi 40 jutaan. Tapi ini kecil ini ya kalau kita bilang jumlahnya.
Piutang usaha di sini ada berdasarkan sifat dan lain-lain. Nah, berdasarkan sifat ada sewa pun meningkat piutang usahanya. Piutang usaha berdasarkan pihak ketiga, pihak berelasi. Nah, yang kita bilang ya, di mana ini agak ada yang sedikit berkurang ya, ada yang meningkat. Kalau ini dia wajar kan, dia memang bekerja di dalam properti ada lebih dari 1 tahun, sekitar 10 miliaran dari 11 miliaran. Kami masih agak cukup wajar ya, karena kita sebelum mulai piutang usaha kita perlu lihat itu dari mana. Persediaan dari 144 menjadi 139 miliaran. Berarti ditambah ibaratnya tadi labanya dikurangi 5 miliaran, kurang lebih 5 miliaran, berarti masih cukup untuk ya, bahkan masih meningkat dari tahun lalu. Itu menandakan berarti ini memang penjualan, dan ini menurut kami cukup bagus ya. Ada persediaannya untuk yang tanah, apartemen dan lain gitu. Ini ada aset tetap bisa di sini. Ini aset tetap. Ini properti investasi bahan tanah dan bangunan dari Mall Pentacity dan Iwo, serta ruko dan hotel yang berada di kawasan Balikpapan Superblok. Nah, ini yang tadi Balikpapan Superblok ya, siapa yang tinggal di sana saja sudah tahu ya. Nah, ini aset tidak lancar. Tapi menurut kami ya, ibaratnya kan memang ada beberapa perusahaan properti yang dia berada di Kalimantan ya. Kayaknya untuk kedepannya Kalimantan ini kan sudah mau dibuat jadi untuk apa ya, pusat pemerintahan, ibaratnya ibu kota pemerintahan gitu juga. Nah, berarti di sekitar sana, berarti di Kalimantan sana, berarti nanti kemungkinan besar properti bisa naik juga ya. Saya kurang tahu juga. Kami pernah dengar kayak ada beberapa tanah yang sudah mulai dicari ya di Kalimantan sana. Tapi semoga semua pulau di Indonesia, semua rakyat Indonesia, semuanya makin sejahtera lah ya. Nah, bisa berinvestasi dengan baik dan mendapatkan cuan gitu aja lah ya. Ini pemegang saham kita lihat nih, ada Kristomo Sumanto, Clarissa Sumasto. Ini 39,80%, masyarakat yang sekitar 15,6%. Nah, ini kita lihat dulu. Kayaknya nggak ada yang berubah ya di sini ya. Ini masih sama Christopher dan Clarissa. Penjualan dan pendapatan usaha kita lihat di sini, ternyata penjualan dari kondotan menurun cukup drastis. Nah, dari 9 miliar menjadi 800 jutaan. Nah, di sini ada apartemen, apartemen menurun juga, sewa meningkat, diatas meningkat, parkir meningkat. Inilah entah mengapa kalian merasa semakin ini cukup bagus ya, tapi gak tahu juga ya. Fitness berkurang dari 1,5 miliar menjadi 1,4 miliaran. Food court berkurang juga. Tapi menurut kami ini berarti sebenarnya ya, untuk perusahaan properti kita kalau mau dapat untuk penghasilan tetap itu bisa dari kayak sewa parkir atau sewa untuk yang event dan lain-lain gitulah ya. Nah, sedangkan untuk yang dari yang tidak langsung itu bisa dari yang kayak penjualan tanah, penjualan apartemen dan lain gitu ya. Tapi untuk yang pastinya itu kan dari hotel kan sudah cukup bagus ya, dari hotel, dari parkir, sewa dan lain gitu. Ini beban umum dan administrasi kita lihat gaji dan tunjangan 22 miliaran menjadi 21 miliaran. Kok bisa berkurang ya untuk yang gajinya, kita nggak tahu. Sumbangan dan jaminan juga berkurang. Nah, ini pemeliharaan dia meningkat. Kebersihan, ini penting. Kebersihan kalau kita lihat di sini dia meningkat ya, ini cukup bagus, 800 jutaan ya kalau tidak salah tadi. Nah, ini menurut kami untuk yang kebersihan itu penting dalam menjaga quality ataupun kenyamanan dari para customer kita. Nah, menurut kami kebersihan yang satu, pokoknya keamanan kalau tidak salah menurut kami nomor 1 ya. Kemudian kedua kebersihan, kenyamanan dan lain gitu ya. Siaran operasi kita lihat di sini
Yang penyewa itu labanya 78 miliaran, sedangkan Mall Penta City wow 12 miliaran. Nah, ini kalau kita lihat semua rata-rata meningkat ya. Mall Iwo, pengelola kawasan. Nah, semua rata-rata meningkat. Ini cukup bagus sih menurut kami. Masih oke lah ya. Ada beberapa perusahaan IPO yang kurang oke, ada beberapa perusahaan IPO yang oke, jadi tergantung bagaimana kita melihatnya saja. Maka itu saya dari kami, sekian dan terima kasih, saya investasi.